Halo semuanya, selamat datang di Aroma Misteri, di mana setiap aroma memiliki kisah yang tak terduga. Saya Sinta Monica. Di segmen kali ini kita akan membahas hal-hal menarik seputar konspirasi, misteri, dan horor yang mungkin belum kalian dengar sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, subscribe di channel Bunga Kantil, dan share juga video ini ke teman-teman kalian agar mereka bisa merasakan dan mengikuti keseruan dan kengerian yang ada. Belum lama ini, para menteri dan presiden baru kita, Pak Prabowo Subianto, mengadakan sebuah acara retreat di Gunung atau Lembah Tidar, Magelang. Tempat yang tak hanya memiliki pemandangan yang indah, tetapi juga penuh dengan sejarah misterius, mitos, dan cerita-cerita horor yang sudah terkenal sejak dulu. Lalu, kenapa nih Pak Prabowo memilih Gunung Tidar ini sebagai acaranya? Apakah hanya karena keindahan? Atau mungkin ada makna khusus di balik itu semua yang mungkin belum kita tahu. Di episode kali ini kita akan membahas sisi gelap dan kisah-kisah horor di balik Gunung Tidar. Mulai dari sejarahnya, kisah-kisah klinik atau cerita masyarakat yang berkembang, hingga mitos yang membuat tempat ini dikenal sebagai pakunya tanah Jawa. Penasaran? Simak terus di Aroma Misteri. Gunung Tidar ini berada di kota Magelang, Jawa Tengah. Katanya dikenal sebagai pusat atau porosnya tanah Jawa. Banyak orang percaya kalau Tidar ini tuh bukan sekedar gunung biasa, tapi adalah pakunya Jawa atau pakunya tanah Jawa. Maksudnya apa nih? Jadi gini, menurut cerita masyarakat, Gunung Tidar ini tuh dianggap sebagai titik keseimbangan alam yang menjaga Pulau Jawa agar tetap stabil, tidak gampang goyah, dan paling penting nih, gak gampang tenggelam. Katanya zaman dulu Pulau Jawa tuh kayak perahu yang mengambang di tengah laut. Jadi kebayangkan kalau ada ombak pasti kita akan goyah. Kalau gak ada keseimbangan juga pasti kita akan tenggelam. Nah, para leluhur yang sakti-sakti dan punya ilmu tinggi kemudian nih berkumpul untuk mencari solusi biar Pulau Jawa ini gak terombang-ambing dan tetap stabil. Dari sinilah muncul ide legendaris, yaitu paku raksasa gaib yang akhirnya ditancapkan di tengah Pulau Jawa, tepatnya di Gunung Tidar. Dalam pertemuan itu, para leluhur dari berbagai penjuru Nusantara membawa ilmu dan energi mereka masing-masing yang akhirnya berkumpul di Gunung Tidar. Pertemuan itu sendiri konon bersifat rahasia dan hanya bisa dihadiri oleh mereka yang memiliki kemampuan spiritual khusus. Mereka merasakan adanya energi besar nih yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam di sekitar Gunung Tidar. Tempat itu dipilih karena letaknya yang dianggap berada di poros Pulau Jawa, titik yang diyakini sebagai pusat dari keseimbangan tanah Jawa. Setelah berbagai diskusi dan perenungan yang panjang, para leluhur ini tuh akhirnya menemukan solusi, yaitu dengan menciptakan paku raksasa goib. Nah, paku ini tuh bukan sembarang paku. Paku ini tuh katanya terbuat dari komposisi mistis yang cuma bisa dirasakan sama orang-orang yang punya kemampuan khusus. Mereka ini tuh percaya paku ini nggak cuma sekedar menjaga pulau secara fisik, tapi juga menstabilkan energi alam dan kekuatan-kekuatan goib yang ada di Pulau Jawa. Paku ini tuh katanya berfungsi sebagai penyeimbang dan penyegel bagi roh-roh jahat. Jadi, para leluhur ini melakukan ritual khusus untuk mengunci roh-roh jahat yang bisa bikin kekacauan besar di Pulau Jawa. Kekuatan paku ini tuh diyakini kuat karena dijaga sama makhluk-makhluk goib seperti sosok Kiai Semar atau Eyang Semar dan penjaga-penjaga lainnya yang konon bersemayam di Gunung Tidar. Selain sebagai pusat atau titik tengah dari Pulau Jawa, nama Gunung Tidar sendiri ini berasal dari gabungan kata mati dan modar. Artinya, jika orang yang datang ke gunung ini, itu akan banyak yang mati dan hilang.
Masyarakat pun sering menjuluki Gunung Tidar ini sebagai Gunung Kematian karena Gunung Tidar ini merupakan kawasan yang sangat angker. Konon, pada zaman dahulu kala, Gunung Tidar ini merupakan kawasan yang sangat angker dan menjadi pusat berkumpulnya jin, setan, dan bangsa Dedemit lainnya. Pemimpin dari bangsa Dedemit ini adalah Kiai Semar atau kita bisa sebut Eyang Semar, yang mana beliau adalah orang yang menjaga gunung ini dari orang-orang yang ingin berbuat jahat dan juga tidak akan segan untuk mengutus prajuritnya ini jika mereka melakukan sesuatu yang buruk di Gunung Tidar. Banyak penduduk setempat yang percaya bahwa sebelum mendaki gunung ini, pengunjung harus meminta izin dulu nih kepada Eyang Semar atau Kiai Semar agar mereka perjalanannya merasa aman. Ada juga yang membawa sesajen berupa bunga atau dupa sebagai tanda penghormatan. Diceritakan orang-orang yang tidak menghormati Mbah Semar ini, entah sengaja atau tidak, seringkali mengalami gangguan selama mereka berada di Gunung Tidar. Mulai dari pusing yang mendadak, tersesat di jalan setapak yang seharusnya nih lurus hingga merasa diawasi oleh sosok yang tak terlihat. Beberapa orang juga mengaku pernah tiba-tiba hilang waktu di sana, seperti tertidur sejenak dan terbangun di tempat yang berbeda. Lalu ada pula nih cerita tentang tentara goib yang konon merupakan prajurit-prajurit di masa lalu. Saat malam tiba, sejumlah penduduk dan pendaki mengaku nih pernah melihat sekelompok tentara berbaris di jalan setapak lengkap dengan pakaian perang kuno mereka. Mereka itu tampak serius berjalan dengan irama tetap, lalu tiba-tiba menghilang di dalam kegelapan. Selain itu, ada pula nih kisah tentang makhluk berkepala anjing yang sering menampakkan diri di sudut-sudut tertentu di Gunung Tidar. Sosok ini tuh diyakini sebagai salah satu penunggu alam goib yang tidak suka diganggu manusia. Beberapa saksi mata mengaku nih pernah melihat sosok tersebut bertubuh besar dengan kepala seperti anjing hitam yang berdiri tegak menatap tajam nih ke arah mereka. Konon, bila sosok ini tuh muncul, itu tuh pertanda bahwa orang tersebut telah melanggar aturan atau tidak menghormati alam. Suara-suara misterius juga sering terdengar di Gunung Tidar. Mulai dari suara tangisan perempuan, hingga suara-suara bisikan aneh yang datang tanpa asal yang jelas. Beberapa pendaki juga mengaku nih pernah mendengar suara anak kecil menangis di dalam hutan dan seringkali merasakan kehadiran bau wewangian mistis seperti bau melati atau dupa. Bau ini tuh biasanya muncul tiba-tiba di lokasi tertentu seperti pohon besar atau batu-batu yang dipercayai sebagai tempatnya makhluk halus. Bau ini tuh juga kerap muncul dengan penampakan-penampakan yang terjadi sehingga dipercayai sebagai tanda kehadiran mereka. Di luar cerita horor, Gunung Tidar ini juga memiliki mitos dan legenda yang cukup kuat. Salah satunya yang paling terkenal nih adalah kisah pertarungan antara Syekh Subakir dan Eyang Semar. Syekh Subakir adalah seorang ulama dari Persia yang datang ke Jawa untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan sekaligus menaklukkan makhluk halus. Kenapa harus menaklukkan makhluk halus? Di dalam legenda, mereka ini meyakini bahwa kekuatan goib yang sudah lama berada di Jawa dianggap bisa menghalangi usaha penyebaran agama dan perlu diselaraskan terlebih dahulu agar ajaran Islam ini dapat diterima tanpa gangguan. Syekh Subakir menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ditemani oleh Syekh Jangkung. Beliau berdua diutus oleh Sultan Muhammad I. Namun, ketika sampai di daerah Gunung Tidar ini, mereka tuh diganggu oleh jin, setan, dan bala tentaranya. Syekh Subakir yang memang ahli dalam hal ruqyah menggunakan batu hitam dari Arab yang udah diruqyah nih, dan memasangkannya di Gunung Tidar, tempat yang merupakan pusat kekuatan goib di tanah Jawa. Batu hitam ini memancarkan hawa panas bagi makhluk halus sehingga nih mereka lari menyelamatkan diri karena tak kuat menahan hawa panas tersebut. Mengetahui hal tersebut, Eyang Semar yang merupakan pemimpin dari bangsa jin yang sudah lama bersemayam di Gunung Tidar selama ribuan tahun akhirnya keluar dan mencari sumber dari hawa tersebut. Akhirnya nih Eyang Semar pun bertemu dengan Syekh Subakir.
dan menanyakan apa sih maksudnya dari peletakan batu hitam tersebut. Syekh Subakir menjawab bahwa maksud dari peletakan batu tersebut adalah untuk mengusir bangsa jin dan dedemit yang mengganggu upaya penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Perbedaan pendapat dan perdebatan pun akhirnya terjadi di antara mereka sehingga terjadilah adu kekuatan. Dan pertarungan ini akhirnya dimenangkan oleh Syekh Subakir. Eyang Semar yang kewalahan akhirnya mengizinkan beliau beserta para ulamanya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Syekh Subakir dan Eyang Semar ini akhirnya mencapai kesepakatan damai. Mereka berdua sama-sama memahami pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam goib. Syekh Subakir ini akhirnya menghormati keberadaan Eyang Semar sebagai pemimpin atau penjaga Gunung Tidar. Dan Eyang Semar ini mengizinkan penyebaran agama Islam dengan catatan bahwa manusia itu harus tetap menghormati alam dan makhluk gaib yang udah lama bersemayam di Gunung Tidar. Ini menekankan nilai harmoni antara dua kekuatan besar yang akhirnya melahirkan adat dan kepercayaan untuk menghormati alam di Jawa. Pada puncak Gunung Tidar ini terdapat tugu yang diyakini sebagai penanda paku kesepakatan antara dunia manusia dan dunia goib yang bertuliskan sa 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 dalam aksara Jawa atau bisa disebut dengan setugu satelu yang artinya adalah sapa, salah, seleh. Dan dalam bahasa Indonesia berarti barang siapa yang berbuat salah pasti akan seleh atau lengser. Tugu ini menjaga agar tidak ada yang mengganggu atau melampaui batasnya masing-masing. Terlepas dari cerita-cerita tadi, secara geografis Gunung Tidar ini memang berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Mungkin bukan kebetulan aja Gunung Tidar dipilih sebagai lokasi retreat untuk para menteri. Dengan segala nilai spiritual dan historisnya, Gunung Tidar ini dikenal dengan julukan pakunya tanah Jawa atau pakunya Pulau Jawa. Tempat ini dipercayai sebagai titik keseimbangan alam yang berfungsi menjaga stabilitas dan harmoni Pulau Jawa agar tidak terguncang atau tenggelam. Dalam konteks modern, Gunung Tidar dapat menjadi simbol penting bagi para pemimpin kita, mengingatkan akan tugas mereka untuk menjaga keseimbangan negara, kesejahteraan rakyat, dan kemakmuran bangsa. Kisah legendaris antara Syekh Subakir dan Eyang Semar juga menambahkan makna spiritual bagi Gunung Tidar. Peristiwa pertemuan dan adu kekuatan di antara mereka berdua ini tidak sekedar mitos, melainkan mengandung pesan tentang bagaimana dua kekuatan besar dengan perbedaan prinsip bisa mencapai keseimbangan. Syekh Subakir yang datang dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam dan Eyang Semar yang menjaga alam gaib Jawa. Kisah ini memberikan pesan bahwa setiap pemimpin ini harus mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan dan tanggung jawab, antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, serta antara ambisi dan harmoni. Pesan dari pertemuan ini tertentu sangat relevan bagi para pemimpin yang mungkin menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan di antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Di puncak Gunung Tidar ini terdapat pula tugu Sategu Satelu dengan tulisan Sapa Salah Saleh yang artinya barang siapa yang berbuat salah atau menyalahgunakan kekuasaan akan seleh atau lengser dari kedudukannya. Pesan ini seolah menjadi pengingat abadi bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa tanpa batas, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ini tentu menjadi pengingat penting bagi para pemimpin kita bahwa setiap keputusan mereka akan berdampak luas dan mereka harus bertindak bijak seperti adil demi kebaikan bersama. Pilihan retreat di Gunung Tidar ini bisa dilihat sebagai simbol harapan agar para pemimpin terinspirasi dari kekuatan spiritual Gunung Tidar dan bisa menyelaraskan diri mereka dengan nilai-nilai keseimbangan, ketenangan, dan keteguhan Gunung Tidar. Sampai sekarang, Gunung Tidar ini dianggap sebagai pakunya tanah Jawa. Kepercayaan ini mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan baik fisik maupun spiritual. Gunung Tidar ini mengingatkan kita untuk selalu selaras dengan alam, menjaga harmoni, serta menghormati warisan budaya kita.
Itulah kisah sejarah dan mitos di balik Gunung Tidar. Gak heran nih kalau gunung ini tuh menarik perhatian bahkan bagi para pejabat negeri. Mungkin ada nilai-nilai spiritual nih yang ingin mereka selami di sini. Ya, karena di sini sekarang tiba-tiba hujan, jadi kita akhiri aja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di Aroma Misteri episode selanjutnya, hanya di Bunga Kantil.